Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten di bagian timur laut Provinsi Jawa Barat, atau di sekitar pantai utara atau biasa disebut Pantura. Letak ibu kota Kabupaten Indramayu sangat dekat dengan muara Sungai Cimanuk. Sumber daya alam yang dimiliki wilayah ini berasal dari laut, sawah, dan hutan. Wilayah darat Indramayu cukup luas mencapai sekitar 209.942 hektare. Sejarah mengenai berdirinya wilayah ini sangatlah banyak, dikarenakan banyaknya versi yang didapat dari berbagai sumber. Menurut sebuah hipotesis, asal-usul penduduk asli Indramayu berasal dari lembah pegunungan Ciremai, yang membentang hingga ke wilayah Tasikmalaya. Jika hipotesis atau dugaan ini terbukti benar, maka dapat dipastikan bahwa pribumi asli Indramayu adalah orang Sunda, yang berbudaya serta berbahasa Sunda, dan telah menempati wilayah tersebut selama berabad-abad. Namun ketika dikuasai oleh Kesultanan Mataram, daerah ini dijadikan sebagai pelabuhan untuk mengirim dan menerima informasi serta suplai bantuan untuk pasukannya dalam menyerang Batavia. Kemudian setelah penyerbuan terhadap Batavia gagal, banyak pasukan Mataram yang tinggal di daerah Indramayu, sehingga membuat kebudayaan Jawa dan Sunda bercampur di daerah ini, baik itu bahasa maupun budaya yang lainnya. Wilayah Indramayu sendiri mengawali eksistensinya sebagai salah satu pelabuhan milik Kerajaan Sunda. Meskipun pelabuhan utama Kerajaan Sunda adalah Banten dan Sunda Kelapa, namun perdagangan di Sungai Cimanuk sudah cukup ramai. Sumber tertua mengenai daerah Indramayu ini ada di dalam buku Sun Feng Siang Sung, atau Angin Baik sebagai Pendamping, yang berasal dari tahun 1430, dan ditulis oleh orang Cina. Disebutkan Tanjung Chiao Chiang Wan atau Tanjung Indramayu, yang menunjukkan muara Sungai Cimanuk. Kemudian keterangan lain didapatkan dari Tome Pires yang menyatakan bahwa Cemano atau Cimanuk merupakan pelabuhan di bawah kekuasaan Raja Sunda. Indramayu menjadi pelabuhan yang sangat penting baik sejak zaman Kerajaan Sunda bahkan hingga menjadi wilayah di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan penamaan Indramayu sendiri, konon diambil dari seorang wanita bernama Nyi Endang Dharma. Nyi Endang Dharma ini merupakan seorang wanita yang cantik dan juga sakti. Namun setelah bertemu dengan orang pertama yang tinggal, sekaligus pendiri wilayah di Indramayu, yaitu Raden Wiralodra, ia berhasil dikalahkannya. Selanjutnya keduanya bersama-sama membangun pedukuhan di sebagian wilayah Indramayu sekarang, dan menamakan daerah ini sesuai nama Nyai Endang Dharma. Selanjutnya dikenal dengan nama Dharma Ayu, dan kemudian menjadi Indramayu. Raden Wiralodra sendiri memiliki beberapa nama, seperti Arya Wiralodra, Pangeran Gagak Wiralodra, Dharma Wijaya, dan Indrama Wijaya. Ia adalah putra Adipati Singalodra, penguasa Bagelen yang merupakan daerah bawahan Majapahit. Senada dengan informasi dari Babat Dermayu, yang menyatakan bahwa Wiralodra adalah keturunan Majapahit, ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, digambarkan pula bahwa ia adalah seorang tokoh yang gagah berani, dan memiliki kesaktian yang mumpuni, sehingga tokoh Wiralodra begitu diagungkan dan menjadi kebanggaan masyarakat sebagai pendiri Indramayu. Menurut tim riset sejarah Indramayu, Raden Arya Wiralodra sendiri mendirikan pedukuhan Dharma Ayu pada Jumat Kliwon, 1 Suro, atau 1 Muharram 934 Hijriah, yang bersamaan dengan tanggal 7 Oktober tahun 1527, dan tanggal ini dijadikan sebagai hari jadi Indramayu hingga saat ini. Kemudian Indramayu pada masa Daendels, secara administrasi, pemerintahan ini menjadi bagian Cirebon, yang lebih dikenal dengan nama Bengawan Wetan dan Bengawan Kulon. Daerah tersebut setingkat distrik yang dikepalai oleh seorang tumenggung. Bengawan Wetan dan Bengawan Kulon masing-masing terdiri dari 15 desa. Sedangkan pada masa pemerintahan Raffles, Cirebon adalah salah satu karesidenan di Pulau Jawa yang dibagi menjadi 13 kabupaten. Salah satunya adalah Indramayu yang pada waktu itu masih dikenal dengan nama Bengawan Wetan. Namun ketika kembali dikuasai pemerintah Belanda, menurut Besluit Komisaris Jenderal Hindia Belanda, bulan Januari tahun 1819 nomor 23, dan Stadsblad tahun 1819 nomor 9,
yang menetapkan Karesidenan Cirebon terdiri dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bengawan Wetan, Kabupaten Maja, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Galuh. Dengan demikian tidak ada nama Kabupaten Indramayu. Sebagian wilayah Kabupaten Indramayu sekarang hanya daerah sebelah timur Sungai Cimanuk, yang bernama Bengawan Wetan dengan bupatinya bernama Adipati Kartanegara. Sedangkan ketika Karesidenan Kerawang dibentuk pada tanggal 2 Maret tahun 1811, disebutkan mengenai Kandang Haur dan Indramayu Barat, yang kemudian dimasukkan ke Karesidenan Kerawang. Kedudukan Indramayu Barat di Karesidenan Kerawang adalah sebagai afdeling. Hal ini dibuktikan dengan adanya jabatan Asisten Residen Indramayu. Asisten Residen Indramayu ketika digabungkan dengan Karesidenan Kerawang adalah Dehir J. Ahun. Dengan demikian wilayah Indramayu Barat yang digabungkan ke Karesidenan Kerawang. Sedangkan wilayah Bengawan Wetan yang berada di bawah kekuasaan Cirebon adalah wilayah Indramayu Timur atau Bengawan Wetan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen, tepatnya tahun 1826, Kabupaten Bengawan Wetan dihapuskan. Menurut beberapa sumber sejarah, bahwa wilayah Bengawan Wetan dinaikkan statusnya menjadi sebuah kabupaten, yang saat itu Indramayu sendiri berada dalam wilayah administratif Karesidenan Cirebon, sedangkan Indramayu Barat merupakan sebuah tanah partikelir yang akhirnya dibeli pemerintah, dan selanjutnya digabungkan dengan wilayah Bengawan Wetan dan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Indramayu. Selanjutnya pada tahun 1870, posisi Indramayu dalam administrasi pemerintah adalah sebagai afdeling, atau kabupaten yang tetap ada di bawah Karesidenan Cirebon. Pada tahun ini Indramayu masih terdiri dari 3 distrik, sedangkan jumlah desanya adalah 82 desa, dan baru tahun 1921, Majalengka dan Indramayu digabungkan menjadi satu afdeling, dengan nama Afdeling Indramayu. Sistem demikian bertahan hingga kemerdekaan Indonesia, dan kemudian pada masa Jepang, rakyat Indramayu dengan gagah berani melawan penjajahan Jepang, bahkan dari pasukan Jepang mendarat di tanah Indramayu. Namun kegagahan perlawanan Jepang ini harus berakhir dengan kekalahan. Berakhirnya perlawanan ditandai dengan penangkapan para pemimpin di Indramayu. Setelah banyaknya para tokoh yang ditangkap, para warga pun akhirnya menyerahkan diri. Selain itu, perjuangan yang dialami rakyat di Indramayu pun berlangsung hingga Indonesia sudah merdeka. Tepatnya ketika penjajah Belanda kembali ke bumi Nusantara, pasukan yang terkenal melakukan perlawanan adalah pasukan yang dipimpin M.A. Sentot, yang kala itu terkenal berkat cekatan dan kesaktiannya. Kemudian ia dan pasukannya dijuluki sebagai pasukan setan, meski hanya